Selamat datang di pembelajaran tema 1 kelas 3 subtema 1 PB1. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar hewan apakah yang kalian lihat? Apakah ini? Nah, ini adalah hewan cicak ya. Kita tulis di sini cicak. Nah, kemudian kita perhatikan. Ini ada cicak, kemudian ada nyamuk, terus cicak ini biasanya merayap di mana? Dinding ya. Nah, sekarang tanyanya, apa yang sedang dilakukannya? Apa yang sedang dilakukan cicak ini? Yaitu apa? Sedang apa? Merayap ya. Merayap di mana? Merayap di dinding. Nah, kenapa kita tiba-tiba membahas tentang cicak? Nah, kita lanjut. Jadi, sesuai dengan subtema kali ini, yaitu tentang ciri makhluk hidup. Nah, cicak itu kenapa dibahas? Karena cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, kenapa sih cicak itu dikatakan makhluk hidup? Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut. Lagunya adalah berjudul Cicak di Dinding. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sudah bisa semua kan? Berdasarkan lagu tadi, lagu Cicak di Dinding, maka cicak itu memiliki ciri-ciri apa? Bergerak. Bergeraknya dengan cara apa? Dengan cara merayap di dinding. Dan cicak itu memerlukan makanan ya, memerlukan makanan yaitu berupa nyamuk ini ya. Jadi sesuai dengan lagunya, cicak itu sedang menantikan kedatangan si nyamuk untuk dimakan. Nah, itu merupakan salah satu. Jadi kenapa si cicak ini merupakan salah satu dari makhluk hidup? Karena dapat bergerak dan memerlukan makanan. Nah, apakah makhluk hidup itu hanya cicak? Tidak ya. Jadi selain cicak, di sini kita mempunyai ikan. Ikan pun juga makhluk hidup. Perhatikan gambar ikan di bawah ini. Jadi ini adalah sebuah akuarium, di mana di dalamnya itu ada banyak sekali ikan. Nah, ikan-ikan ini sedang apa? Nah, ikan-ikan ini ternyata sedang bergerak. Bergeraknya dengan cara apa? Berenang ya, kalau ikan itu berenang. Selain berenang atau dapat bergerak, ikan itu berenang-renang ini tujuannya mencari apa? Mencari makanan ya. Nih, ini makanan yang berenang-renang di dalam air, kemudian dimakan oleh ikan tersebut. Jadi ikan itu merupakan makhluk hidup karena apa? Ikan dapat bergerak, yaitu dengan cara berenang, dan ikan juga memerlukan makanan. Nah, apakah makanan dari ikan itu? Jadi salah satu makanan ikan-ikan ini adalah berupa ikan-ikan kecil, ikan-ikan yang lebih kecil darinya, itu merupakan makanannya. Dan masih banyak lainnya. Nah, apakah ciri-ciri makhluk hidup itu hanya bergerak dan memerlukan makanan? Ternyata tidak ya, karena selain bergerak dan memerlukan makanan, makhluk hidup mempunyai ciri yaitu berkembang biak. Siapa yang tahu apakah itu berkembang biak? Jadi berkembang biak itu adalah kemampuan untuk bertambah banyak ya, kemampuan si makhluk hidup untuk bertambah banyak. Contohnya ini ya. Contohnya kita masih berbicara tentang cicak. Cicak itu bertelur banyak seperti ini. Apakah gunaan dari telur ini? Jadi telur ini setelah ditetaskan, itu akan menjadi cicak-cicak baru yang kecil. Sehingga cicak yang tadinya jumlahnya hanya 1, itu akan bertambah sebanyak telur ini. Nah, itu namanya berkembang biak. Nah, bagaimana dengan ikan? Apakah ikan juga berkembang biak? Ya, ikan berkembang biak dengan cara bertelur juga sama. Dan ikan ini berkembang biak dengan menelurkan atau mengeluarkan telur, menghasilkan telur itu banyak sekali nih.
Seperti gambar ini yang kuning-kuning ini merupakan telur ikan. Kemudian setelah ditetaskan ini akan menjadi makhluk hidup baru berupa ikan-ikan kecil, sehingga jumlahnya si ikan tadi yang tadinya sedikit menjadi banyak. Itu adalah kemampuan berkembang biak. Nah, seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa ikan sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Nah, bisakah kalian menuliskan lambang bilangan 1000? Nah, lambang bilangan 1000 itu seperti apa? Jadi, lambang bilangan 1000 itu ditulis sebagai berikut ya. Terdiri dari angka 1, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 0. Jadi 0-nya ada sebanyak 3. Nah, ini dibacanya 1000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa ya bilangan yang terdiri dari 4 angka 1, 0, 0, 0 ini bisa dibaca 1000. Nah, kita ingat-ingat lagi yang namanya nilai tempat. Nah, nilai tempat yang paling belakang ini adalah apa? Nilai tempat satuan ya, satuan. Kemudian yang nilai tempat kedua ini adalah namanya puluhan. Nah, yang ketiga ini adalah namanya ratusan. Sedangkan yang keempat ini ya, yang baru ini adalah namanya ribuan. Nah, ini adalah namanya nilai tempat. Nah, kalau 0 menempati tempat satuan, maka nilainya menjadi berapa? Nilainya 0 satuan, seperti itu ya. 0 satuan. Atau bisa ditulis seperti ini. Kemudian, ini 0 yang kedua. 0 yang kedua ini menempati puluhan. Maka nilainya bisa dituliskan menjadi berapa? 0 puluhan. Ya. Biasanya lambangnya 2 nolnya ya. Kemudian 0 yang ini itu adalah menempati nilai tempat ratusan. Nilainya berapa? 0 ratusan. Berarti kan kalau 0 mau puluhan, mau satuan, mau ratusan itu sama saja tidak ada ya. Kemudian 1 ini dia itu menempati ribuan. Maka nilainya jadi 1000. Nah, 1000. Nah, itulah kenapa lambang bilangan ini ya 1, 0, 0, 0 itu dibaca 1000. Karena seperti itu jalannya. Nah, kasih contoh lagi, misalnya ini ada bilangan seperti ini. 2, 0, 0, 0. Dibaca berapa? 2000. Kenapa 2000 ya? Ya, karena kita lihat satuannya 0, maka nilainya sini 0. Puluhannya 0, ratusannya 0. Sedangkan ribuannya adalah 2, maka nilainya adalah 2000. Kita lanjut contoh satu lagi ya, misalnya sekarang contoh yang berbeda, misalnya 2500. Dibaca berapakah ini? Nah, kita lihat dulu. Kita lihat satuannya ada berapa? 0. Ya. Terus ratusannya 0 nilainya ya. Kemudian sini adalah maaf, ini tadi puluhan ya. Ini puluhannya 0. Ini ratusannya juga. Ratusannya berapa ini? Angka berapa? 5. Artinya berapa nilainya? Jadi 500 ya. Seperti itu. 500 bacanya. Nah, sekarang tempat ribuan. Ribuan itu angkanya adalah 2. Maka nilainya 2000.
Nah, dibacanya 2000. Nah, sekarang digabung. Ditambah ya. 500 ditambah 2000 berarti 2000, 2500. Nah, seperti itulah cara membaca bilangan sampai 1000. Selamat mengerjakan tugas ya.